Baik, oke, baik teman-teman. Untuk kelas hari ini kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas tambahan Excel pada malam hari ini. Kelas malam hari ini akan dipandu oleh Kak Noval. Mungkin kepada Kak Noval dipersilakan. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat Natal dan Tahun Baru, ya, buat teman-teman yang merayakan, ya, selamat mudik, gitu ya, buat teman-teman, gitu ya. Em, kita ketemu lagi, gitu ya, tapi kali ini tambahan sesuai janji saya, gitu ya, pas Zoom sama Kak Lady kemarin, ya, saya bakal bahas terutama tentang multi F, gitu ya. Multi F ini saya bakal bahas, gitu ya, di hari ini gitu ya. Karena kemarin kayaknya teman-teman ada kendala di multi if gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman gitu ya. Sampai sini ada yang udah nonton video multi if saya gitu ya. Buat teman-teman ya, saya kasih kontak saya yang baru. Mungkin kalau dari manajemen kasihnya kontak saya yang satunya ya, yang lagi nge-login teman-teman. Itu kontak pribadi saya, di chat aja gitu ya. Tapi saya yang paling mohon untuk jangan ditelepon gitu ya. Di chat aja dulu gitu ya. Pas saya mau nanya, Mas saya mau nanya gitu ya. Nah, saya bahas dari bawah gitu ya. Kalau saya nggak balas dalam waktu 8 jam atau 12 jam, mohon di chat lagi. Ya, paling penting jangan joki kerjaan gitu ya. Joki kerjaan atau joki tugas kuliah, itu nanti saya agak bingung gitu ya. Apalagi kalau teman-teman di akuntansi atau teknik sipil gitu ya. Yang saya nggak tahu perhitungan atau rumusnya. Gitu ya. Lagi-lagi Excel hanya tos. Oke, sampai sini suara saya aman nggak? Saya mau testing dulu suara saya aman. Aman, Kak. Aman ya. Baik. Aman Nah, ya. lagi-lagi boleh di save dulu nomor saya gitu ya. Nah, sosmed saya Grow with Novel nanti saya kasih, tapi hanya TikTok gitu ya. YouTube saya juga saya bakal kasih. Ada beberapa yang free di luar dari reguler gitu ya. Tapi itu cuma tips-tips aja sih, gitu ya. Nah, teman-teman, baik, teman-teman buka dulu deh file latihan 3. Ya, file latihan 3 saya tahu sudah dibahas, gitu ya. Saya tahu sudah dibahas, tapi kali ini saya pengen jelasin lebih detail, gitu ya. Kira-kira setuju nggak? Kira-kira kalau saya jelasin lebih detail lagi, gitu ya. Setuju, teman-teman? Setuju, Kak. Setuju ya? Yuk. Oke, kemarin kemarin soal saya lihat di Kak Leli yang paham banyak gitu ya, tapi yang nanya juga masih Mas saya masih Mbak saya masih bingung, Kak saya masih bingung gitu ya. Oke, nah kemarin saya memutuskan oke saya coba jelasin ulang yang if-nya ya. Tapi sebelum ini ya teman-teman saya cuma pengen soal satu tuh saya pengen coba review. Nah kita bebas hari ini sampai jam berapapun ya, tapi janji saya 1 jam gitu ya. Kalau lebih dikit mohon maaf gitu ya. Lagi-lagi mohon maaf ganggu liburnya di tanggal 1 ini. Teman-teman yang lain pada liburan tapi teman-teman malah pilih belajar gitu ya. Semoga berkah buat teman-teman gitu ya. Selanjut dulu ya nomor satu itu pakai string function. Waktu kita bahas VLOOKUP teman-teman ingat nggak kita bahas left, mid, dan right. Oke. Ingat rumus ini left itu buat apa? Untuk mencari kata dari sebelah kiri. Ya, ya, mungkin kalau yang dijelaskan sama Kak Hesti atau Kak Leli itu adalah mengambil karakter, tapi mencari cara karakter, sorry. Tapi saya lebih tepatnya mengambil karakter, dari kiri. Tengah itu dari kanan, dari tengah, sorry. Ya, jadi emang Excel enaknya kalau teman-teman tahu, ya, mengambil karakter dari kanan, dari kanan. Nah, teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman, ya, karakter. Ada yang tahu nggak definisi dari karakter itu apa? Karakter. Tahu nggak karakter itu apa, teman-teman? Definisi dari karakter dulu, ada yang tahu? Karakter itu apa? Oke, di sini sampai yang 2002 ke bawah, gitu ya. Pernah nggak kita ngalamin masa-masa pakai HP Nokia, Asia, atau HP GSM, gitu ya? Pakai GSM. Pernah nggak ngalamin kita Rp1 per karakter? Ya, sepuluh rupiah paling mahal gitu per karakter. Itu juga Telkomsel Halo, gitu ya. Nah, itu zaman-zaman 2011, 2010. Ya, zaman-zaman sebelum BBM masuk. BBM masuk kan 2011, seingat saya. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah, gitu ya, saya dulu ngitungin. Jadi kalau saya mau SMS, misalkan saya pengen ngomong eh, lagi di sekolah, saya nulisnya gini, lagi, nah, gitu ya. Kenapa sih begitu? Karena biayanya per karakter. Saya ngitungin per karakter berapa. Misalkan kalau eksis dulu, ya Rp1 per karakter. Atau kalau misalkan sudah 200 karakter, ingat dulu ya, kalau eksis itu udah
ngabisin 200 rupiah, itu saya ingat banget dulu tuh gratis. Gratis kirim sepanjang 1000 karakter atau 1 bulan saya nggak tahu. Ya, seingat saya 1000 karakter, gratis 1000 karakter atau gratis 200 karakter justru. Gitu ya. Jadi SMS berapa kali? Ya, 5 kali SMS, sorry. 5 kali SMS itu gratis 200 karakter. Ya, karena saya dulu ngitungin per karakternya. Nah, karakter itu teman-teman ini ya. Saya sorry nggak pakai keyboard eksternal. Ya, sebenarnya kalau pakai keyboard eksternal enak gitu ya. Tapi keyboardnya lagi di depan gitu ya, lagi di ruang tamu tapi nggak apa gitu ya. Sorry teman-teman ya, tapi teman-teman bisa nangkap maksud dari saya. Karakter itu gini teman-teman. Lihat ya di keyboard, ini tuh semua karakter teman-teman. Gampangnya karakter itu semua inputan. Ya, nih enter itu bukan karakter ya. Enter itu bukan karakter ya. Jadi karakter itu bisa apa aja? Bisa angka, bisa huruf, bisa simbol, ya. Nah, ini atau spasi. Saya ulangi lagi. Karakter itu bisa huruf, bisa simbol, bisa angka, bisa spasi. Ini juga karakter nih. Garis miring, bintang, kurang, tambah, 98765432100. Itu karakter. Sisanya itu tombol bantu. Oke, sampai sini dulu definisi karakter aman nggak? Clear? Definisi karakter. Ini saya Clear. pernah jelasin pas VLOOKUP, tapi saya nggak sedetail ini jelasin waktu VLOOKUP tentang left, mid, dan right. Clear ya? Clear. Oke, aman ya. Nah, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Tadi, karakter teman-teman udah tahu nih, karakter itu apa. Nah, misalkan saya punya karakter itu Garuda. Ya, misal aja ya, saya punya karakter Garuda. Saya pengen ngambil GARUDA. Gitu. Anggaplah GA punya arti, RU punya arti, DA punya arti. Anggaplah seperti itu. Gitu ya. Nah, teman-teman lihat deh. Gitu ya. Kalau saya pengen ngambil GA dari kata Garuda, berarti saya pakai rumusnya apa? Left. Left, sama dengan left. Nah, di sini ada teks, ada numcas. Ya, teksnya itu adalah E4 ini, yaitu Garuda. Numcasnya, ada yang masih ingat pengertian dari numcas? Ingat nggak pengertian dari numcas apa? Saya ada catatannya numcas. Jumlah Numbers karakter. of apa? Jumlah karakter. Jumlah karakter. Dia tuh singkatan dari numbers of karakter. Banyaknya karakter yang diambil. Karena konteksnya rumusnya left, ya konteksnya rumusnya left, ya makanya karakter yang diambil dari kiri. Oke, sampai sini clear? Clear, Kak. Clear ya? Clear. Baik, baik. Kalau clear, saya lanjut, gitu ya. Kalau clear, saya lanjut, teman-teman. Ya, clear, saya lanjut, teman-teman. Ya, jadi berapa karakter yang diambil dari kiri? GA, Dua. 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 Isinya dumcasnya dua. Oke, left, dua. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu tentang live nggak kira-kira? Atau saya kecepatan nggak? Santai aja ya, kita karena ini kelas tambahan, bebas kita ngatur waktunya. Clear kira-kira nggak? Ada pertanyaan dulu? Oke, aman? Aman, Kak, aman. Oke, pas ya? Baik, kalau pas saya lanjutan dulu. Nah, kali ini saya mau lanjutin yang rek dulu, teman-teman. Gitu ya. Saya mau lanjutin yang rek dulu. Nah, yang rek dulu. Nah, kali ini yang DA. DA ini sama dengan right. Boleh dipandu saya. Right. Teksnya E4. Numcasnya berapa? Dua. Dua. Dua ya. Oke. Dua. Klik enter.
gitu. Oke, sampai sini clear teman-teman yang lain? Aman ya? Paling yang RU ini teman-teman, ya RU ini teman-teman, gitu ya. Yang RU ini teman-teman, ya saya lanjut ya. Yang RU ini teman-teman, meet teksnya ini. Nah, start num ada yang masih ingat nggak? Start num apa? Saya coba kasih ini ya. Saya coba kasih screenshot lagi. Ada yang masih ingat start num apa? Apa start num? Karakter pertama. Karakter pertama atau gampangnya titik start ya. Gampangnya titik start. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman ya, start num itu adalah begini. Start num itu adalah titik start. Oke, titik start, titik start. Num cas itu udah banyaknya karakter. Sorry ya, kalau tulisannya nggak kebaca, tapi teman-teman paham nggak? Titik start dan banyaknya karakter. Paham nggak kira-kira Paham, tulisannya? Kak. Paham ya? Maksudnya teman, ya oke tulisannya nggak kebaca lah gitu. Tapi paham ya, setidaknya titik start dan banyaknya karakter. Oke, saya misalkan begini. eh oke, nah saya misalkan begini ya. Misalkan saya punya Garuda. Lihat, Garuda. Nah, kita pengen ngambil RU. Kita pengen ngambil RU. Nah, lihat yang warna merah. Saya bakal jelasin sesuai warna. Start num warna merah, num cas pakai warna biru. Gitu ya. Target kita warna ungu. Gitu ya. Satu, dua. Oke, sorry. Satu, dua, tiga. Oke, jadi start num itu di karakter ketiga. Start numnya di sini tiga. Oke. Titik koma. Nah, di sini ini nih yang jadi masalah. Kalau teman-teman nggak ikut Zoom, cuma nonton recording dan nonton recordingnya dicepetin, maksudnya yang teman-teman nggak baca, nggak dengar voice-nya, teman-teman bisa titik koma. Lagi-lagi diperhatikan separatornya. Ini ya, ini separatornya diperhatikan. Separatornya teman-teman ini tab Excel beda-beda. Saya nggak bisa bantu buat diubahnya ya. Separatornya teman-teman beda-beda tab Excel. Di saya titik koma, kalau teman-teman titik koma, titik koma, kalau koma, koma gitu ya. Biasanya saya kerjakan hal sulit itu di Excel. Nanti kalau mau buat laporan baru saya oper ke spreadsheet. Jadi buat teman-teman yang pakai spreadsheet, pakai Excel, Mas spreadsheet dong sama aja sebenarnya, spreadsheet dan Excel. Jadi lengkapan di Excel. Mendingan kerjain pakai Excel tapi laporannya pakai spreadsheet. Gitu ya. Saya lanjut dulu. Ya, num charge-nya dihitungnya begini. RU yang main ngambil. Ini adalah karakter pertama yang diambil, ini karakter kedua diambil. Oke, ada dua karakter yang diambil. Berarti num charge-nya di sini dua. Orang kare itu titik koma tiga, titik koma dua. Oke, sampai sini clear nggak kira-kira? Boleh kalau teman-teman SS, ini saya bakal kasih save-nya teman-teman di paint-nya. Tuh ya. Catatan mid. Catatan mid 1 Januari. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Ada yang mau tanyakan dulu? Clear sampai sini? Clear. Clear ya? Clear, Baik, Kak. baik, Clear. baik. Kalau clear kita langsung lanjut teman-teman. Langsung lanjut. Ya, sorry saya izin off cam ya biar lancar. Lanjut titik koma tiga, titik koma dua. Oke, sekarang saya punya pertanyaan ke teman-teman. Ya, kita kerjain bareng-bareng gitu ya. Biar interaktif juga, teman-teman. Misalkan saya punya 101 strip CGK strip 10S. Ya, saya ingin ngambil 101, saya ingin ngambil CGK, saya ingin ngambil 10S. Kita mulai dari 101 dulu. Ini kira-kira pakai apa? 101 ini diambil pakai apa? Live. Pakai live. Pakai Live, Kak. pakai left sama dengan left. Teksnya ini, num charge-nya apa? 3. 3. Ya. Oke. Lanjut, yang 10S pakai apa? Right. Right. Pakai Right. pakai Right. pakai rek ya, pakai right. Terus terus pakai teksnya ini num charge-nya berapa? 3. 3. 3 ya. Ya. Oke. Num charge-nya adalah 3. Num charge-nya adalah 3. Nah, lanjut. Nah, sekarang pakainya apa? Mid. Rumusnya. Mid.
Pakai Meet. Meet. Beneran pakai Meet? Pakai Meet ya. Oke. Jadi teman-teman, ya, kita pakai Meet teman-teman, tapi teman-teman ingat-ingat dulu, gitu ya. Kapan kita pakai Meet? Ada yang tahu nggak kapan kita pakai Meet? Ada yang tahu kapan kita pakai Meet? Ada yang tahu Cari kapan? Ketika ketika nih. ingin mencari karakter tengah. Oke, karakter tengah, tapi nggak usah tengah-tengah banget. Lihat teman-teman. Saya punya Garuda, pakai warna merah tua deh ya. Nah, sepanjang saya ngambil dari rentang A sampai huruf D di sini, ini pakainya mid. Misal, saya pengen ngambil UD di sini, ini pakainya mid. Saya pengen ngambil RU, pakainya mid. Saya pengen ngambil AR, pakainya mid. Saya pengen ngambil A ini, pakainya mid. Pengen ngambil D ini, pakainya mid. Jadi mid itu diambil selama dia nggak nyentuh ujung paling kiri dan ujung paling kanan. Nah, ini yang nggak saya jelasin di detailnya. Atau teman-teman mungkin belum dijelasin di detailnya kemarin. Oke, sampai sini clear nggak kira-kira? Jadi, mid itu kalau nggak nyentuh ujung paling kiri dan nggak nyentuh ujung paling kanan. Oke, clear sampai sini? Nggak nyentuh ujung paling kiri dan nggak nyentuh ujung paling kanan. Oke, clear? Kalau datanya nggak muncul, oke betul. Thank you, Kak Syarafin. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak kira-kira sebelum kita benar-benar clear banget tentang mid ini? Kecepatan nggak saya kira-kira ngejelasinnya? Saya coba pelan-pelan ya. Kecepatan nggak kira-kira jelasinnya? So far clear sih Kak masalahnya. So far clear ya? Oke, baik. Kalau clear, saya lanjut ya, teman-teman. Ya, saya lanjut, teman-teman. Ya, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Ya, di sini, ya, jadi sama dengan mid, teksnya ini, startumnya berapa sama tulisannya? 5, Kak. 5 Kak. 5. Oke, ada yang bingung 5 dari mana nggak? Kira-kira ada yang bingung nggak 5 dari mana? Sorry kedobelan. Ada yang bingung 5 dari mana? Boleh chat di DM, boleh chat di WA, boleh chat langsung gitu ya. Ada yang bingung nggak kira-kira dari mana? Ada yang bingung? Bingung. Bingung. Bingung 5 dari mana? Oke, baik. Teman-teman bantu saya yang sudah paham gitu ya. Jadi kita punya kayak begini ya, sorry. Startnum dan nimcasnya. Pain dulu, sorry ya. Gitu ya. Jadi kita punya 101 strip CGK strip 10S ya. Nah, teman-teman ya, teman-teman ya, kita mau ngambil CGK. Oke, startnum ada ingat nggak tadi startnum itu apa? Startnum Titik awal. Awal karakter. ya, titik Titik start awal. atau awal karakter. Cara menghitungnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karakter C yang diambil pertama itu ada di karakter kelima Oh iya sebagai iya titik iya. start. Ada di karakter kelima sebagai titik start. Oke, sampai sini yang masih bingung gimana? Kira-kira udah clear belum? Paham Kak. Paham? Oke, 1, 2. Ada yang lagi yang mau tanyakan? Ke Fuji, oke udah aman. Oke, aman? Aman ya? Lanjut. Numcasnya itu apa? Numcas itu apa sih tadi numcas? Ada ingat nggak? Jumlah karakter. Jumlah Ya, karakter numbers of characters ya. Jumlah karakter yang diambil. Berapa yang diambil? 3. 3 Kak. 3 ya. 3. Jadi numcasnya 3. Dari mana? 1, 2, 3.
Oke ya. Baik, teman-teman ya. Sampai sini kalau teman-teman sudah aman, gitu ya. Kalau teman-teman sudah aman, ya saya lanjut dulu. Saya izin lanjut dulu, teman-teman ya. Saya izin lanjut dulu, teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi teman-teman tadi 0,5, 0,3. Oke, sampai sini ada yang masih bingung tentang mid nggak, teman-teman? Sebelum saya lanjut. Ya, saya harap teman-teman udah clear juga. Buat teman-teman yang baru banget join rajinnya di akhir-akhir, tonton recording fullnya ya, atau videonya, atau modulnya, teman-teman. Oke, oke, clear? Baik, clear semua. Lanjut, baik. Lanjut, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman yang pandu saya deh. Ini pakai rumus apa? Pakai rumus apa? Sorry, saya izin dulu. Pakai rumus apa di sini? Left. Pakai rumus left sama dengan left. Lanjut dulu, left. Yuk, teksnya apa? Yuk, fokus. Teksnya apa? A2. 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 3,3. 3,3. Oke, 3,3. Oke, lanjut. Varian produk pakai apa? Oke, right, Kak. Pakai right. Pakai Right. right sama dengan A2. right A2. A2 0,3. 3,3. 3,3. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan dulu left mid aman ya? Sorry, left dan Sorry right. Kak, mau tanya. Oke, baik. Apa? Kalau misalkan di kode barang itu ada spasi, itu termasuk karakter ya? Ya, karakter spasi eh, sama juga dengan strip ya. Strip juga Oh, termasuk. oke. Oke Kak, thank you. Oke, lanjut ya, teman-teman. Baik. Nah, lanjut. Ya, ini sama dengan mid. Nah, terus teksnya ini start num dan num charge-nya berapa? Start num dan num charge-nya 5. buat Kak 5. Dini tadi kita udah sepakat ya dengan peserta gitu ya. Kalau kita bakal ngulang di if gitu ya. Gitu. Nanti kalau ada lebihan waktunya pasti. Karena ini bukan pertemuan reguler, karena ini cuma tambahan, jadi kita bebas gitu ya. Mau 1 jam, mau 2 jam gitu ya. Sampai ngantuk aja gitu ya. Paling kurang lebih 1,5 jam sih nanti. Oke, lanjut ya. 5, num charge-nya berapa? 9. 9. 9. Good. Oke, sampai sini teman-teman. Pertemuan meet yang lalu dengan Kak Hesti, Kak Manda maupun dengan Kak Leli, kira-kira ada yang masih belum clear nggak? Kira-kira, ya. Saya coba bantu buat jelasin ulang. Kira-kira ada yang belum clear nggak? Clear, Kak. Clear ya? Ya. Beneran? Nggak ada yang ketinggalan lagi? Kak, 5 dari mana? Oke, saya lanjut ya. 5 dari mana? 5 itu huruf S ada di karakter kelima. Jadi 0 ke 1, 0 ke 2, 1 ke 3, strip keempat, 5 itu adalah S. Jadi Sriwijaya karena huruf S itu bukan huruf serarat karakter ya. Karakter S itu adalah karakter kelima dari kiri, makanya statusnya adalah 5. Aman buat kajian? Kak, itu Aman? kalau Kak itu Boleh gimana 9 Mas? itu 9 dari mana?
9-nya karena Sriwijaya ada 9 karakter. Iya. Makasih ya. Soal 3 latihan 2 nanti. Habis ini. Aman? Aman, Kak. Aman ya? Baik, boleh saya lanjut ya? Ya, saya lanjut teman-teman. Ya, di tugas 3 soal 2 gaji pokok gitu ya. Oke, saya mau jelasin dulu soalnya. Oke, saya izin on cam gitu ya. Nah, kasih tahu saya kalau saya tersendat videonya. Saya kasih tahu dulu ya, teman-teman gitu ya. Soalnya begini sebenarnya. Soal yang pertama dulu, tabel pertama. Orang yang gajinya lebih dari 5 tahun, dia 4 juta gajinya. Kalau dia nggak lebih dari 5 tahun, dia 3,5 juta. Inti dari soalnya itu gitu ya. Tapi sebelum ini teman-teman, ya ini teman-teman nggak diajarkan mungkin oleh Kak Histi atau sama Kak Leli, oleh sama Kak Manda, gitu ya. Tapi saya bantu detailin tentang rumus if ini, karena kemarin banyak yang bingung, gitu ya, di rumus if. Kenapa sih bingung? Karena teman-teman konsep dasar matematikanya, khususnya di perbandingan, kebetulan mungkin ada yang lupa atau teman-teman masih kurang, gitu ya. Saya bantu dulu, gitu ya. Nih, di perbandingan, saya jelasin perbandingan, perbandingan. Ya, kalau teman-teman di kurikulum sekarang ini masuk ke kelas 5 SD perbandingan. Kalau di SMP pertidaksamaan, ya baik satu linear variabel maupun dua variabel, tiga variabel dan seterusnya. SMA juga sama, namanya sistem pertidaksamaan, gitu ya. Sistem persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan itu sama dengan pertidaksamaan itu perbandingan. Ya, kalau di SD. Pertidaksamaan itu yang gimana sih, Kak? Pertidaksamaan itu begini. Ini, 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 ini tuh pertidaksamaan. Sedangkan ini namanya persamaan. Nah, kalau tandanya ke kanan itu lebih besar. Kalau ada garis di bawahnya lebih besar sama dengan. Di Excel, lihat. Cara ngetiknya di Excel, saya tulis di dalam kurung. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, sampai sini bisa dipahamin Bisa, Kak. tanda-tandanya? Oke, Paham. lebih besar dan lebih besar sama dengan. Oke, sekarang gini, Mas, perbedaannya apa sih Mas kalau ada sama dengannya? Oke, sekalian kita belajar TIU sedikit atau kita belajar psikotes sedikit, gitu ya. Nah, buat teman-teman. Tapi disimak dulu aja, saya yakin teman-teman gak bakal nyesel belajar, gitu ya. Nah, saya misalkan dengan kotak, gitu ya, sama kayak kita pas aljabar. Sebenarnya aljabar itu cuma permisalan, teman-teman. X, Y, Z di matematika itu cuma permisalan. Jadi saya coba buat simplify, gitu ya. Saya misalkan kotak. Ya, teman-teman bebas mengarang. Kotak itu teman-teman boleh bilangnya jumlah somai, boleh jumlah kentang, jumlah sambal, jumlah apapun boleh kotak itu. Tapi saya misalkan sesuatu dengan kotak. Sesuatu ya, sesuatu apa aja bisa pensil, pulpen, ya. Oke, saya sepakatin dulu ya. Kotak ini misalkan somai. Ya, kotak ini misalkan somai, gitu ya. Kotak lebih besar dari 5. Apa bedanya dengan kotak lebih besar sama dengan 5? Apa sih Mas bedanya? Oke, kalau kotak lebih besar dari 5, ya berarti dia 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Yang penting lebih besar dari 5. Yang penting lebih besar dari 5. Ya, yang penting lebih besar dari 5. Kotaknya yang penting lebih besar dari 5. Ya, ada recordingnya, Kak Pila. Nah, Mas, gimana kalau 5,0001? Boleh. Itu juga termasuk kotak. Yang penting apa? Lebih besar dari 5. Kenapa begitu? Oke, saya preview dulu di sini. Gitu ya. Ini yang bakal memudahkan teman-teman untuk teman-teman memahami multi if. Gitu ya. Saya lagi-lagi bilang, Excel itu cuma tools, cuma alat, tapi pemahaman teman-teman terhadap kerjaan teman-teman atau matematika dasar itu yang bakal membantu teman-teman menggunakan Excel. Gitu ya. Nah, di sini misalkan kotak lebih besar dari 5. Secara garis bilangan, teman-teman, ini 5. Pokoknya sebuah yang di sebelah kanan 5, semua yang di sebelah kanan 5 itu adalah kotak. Ya. Kalau ada sama dengannya, 5-nya ngikut. Kalau ada sama dengannya, 5-nya atau nantinya kalau kita lihat di rumus if ya, kita bakal sebut selanjutnya dengan logical test. Ya, kalau di rumus if praktikalnya kita sebut logical testnya. Oke, kalau misalkan ada sama dengannya, logical testnya ngikut. Ya, jadi dia 5, 6, 7, dan seterusnya.
Bedanya di garis bilangan ini 5-nya di akhir. Artinya 5 ke kanan. Artinya 5 dari 5 ke kanan itu adalah kotak. Ya. Tapi kalau yang di atas yang ada sama dengannya 5 ke kanan. 5 nggak termasuk. Gitu ya. Ya, sampai sini clear? Kira-kira bedanya kalau ada sama dengan nggak ada sama dengan? Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Kalau ada sama dengan nggak sama dengan? Ada yang masih bingung? Beneran? Is oke kalau masih bingung. Saya coba jelasin lagi. Clear, Kak. Iya, velaten 3. Enggak, Mas. Nanti ada tambahan. Velaten 9. Aman? 1, 2, 3. Alhamdulillah aman. Aman ya? 4, 5. Aman ya? Oke, udah clear ya? Baik ya. Oke, kalau udah aman saya lanjut dulu. Oke, sekarang teman-teman. Ya, sekarang teman-teman. Ini agak sedikit ininya. Lawan operatornya. Lawan operatornya. Menurut teman-teman, ya. Menurut teman-teman, kalau saya punya tanda lebih besar, ntar saya kasih tahu kenapa sih Mas harus belajar ini. Ntar saya kasih tahu, gitu ya. Kalau punya tanda lebih besar, teman-teman, kira-kira lawan operatornya apa? Lebih Kurang besar, dari. kira-kira apa? Kurang Kurang dari, dari. kurang dari. Kak Sabrina kurang dari. Teman-teman yang lain, tadi Mas siapa? Ada? Kurang dari, Kak. Kurang dari. Oke, ini kurang tepat. Saya nggak bilang salah, tapi ini kurang tepat. Jadi begini, teman-teman. Oke, kalau punya tanda lebih besar, ini kan lawannya kan lebih kecil. Ya, lihat dulu. Ini juga berlaku buat teman-teman kalau nanti kerjakan psikotes atau apapun lah ya. Tapi sayang kita belum ada modul psikotes, tapi nanti ke depan ada di Februari. Tapi saya tambahkan bonusnya nanti ya. Nah, ini lebih kecil. Lebih kecil, lebih besar lawannya lebih kecil. Di sini lawannya nggak ada sama dengan. Lawannya kasih sama dengan. Ya, artinya lawan tanda lebih besar adalah lebih kecil sama dengan. Oke, sampai sini paham? Lawan lebih besar itu bukan lebih kecil, tapi lebih kecil sama dengan. Oke ya. Implementasinya di sini, implementasinya. Kalau usia kerja lebih dari 5 tahun, dia 4 juta. Usia kerja lebih dari 5 tahun, dia 4 juta. Ya, kalau usianya lebih dari 5 tahun, saya tanya, kalau saya kerja usianya 5 tahun pas, gaji saya 4 juta atau 3,5 juta? Gaji saya 3,5 juta atau 4 juta? Saya 5 tahun Tiga pas setengah bekerjanya. juta. 3,5 juta. Kenapa? Karena saya nggak lebih besar, teman-teman. Dimintanya yang lebih besar. Sedangkan saya masuknya apa? Lebih kecil sama dengan. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Bisa dipahamin? Oke, saya lanjut dulu. Nah, kalau saya punya tanda lebih besar sama dengan, saya punya tanda lebih besar sama dengan. Ya, kira-kira apa lawannya? Is oke, jawab aja Lebih nggak apa-apa salah. Apa? lebih kecil. Oke, lebih besar lawannya lebih kecil. Ada sama dengan lawannya nggak pakai sama dengan. Oke, udah kebaca ya polanya. Oke, lanjut teman-teman. Saya minta teman-teman lanjutin. Kalau set punya tanda lebih kecil, lawannya apa berarti? Lebih besar sama dengan. Lebih Ya, besar. lebih besar sama dengan. Oke, saya punya tanda lebih kecil sama dengan. Lawannya apa berarti? Lebih besar. Lebih Besar. 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 Oke, saya punya tanda sama dengan. Lawannya apa? Nggak sama dengan. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Ya, kalau pertanyaannya, Mas, kenapa sih kita harus belajar itu? Karena di value if true dan value if false, tandanya berlawanan. Dan kita tidak mendeklarasikan itu. Mas, maksudnya gimana? Nanti saya kasih tahu. Maksudnya kita tidak mendeklarasikan itu gimana? Oke, tapi sampai sini aman? Tapi di if itu ada value if true dan value if false. Kalau kemarin dijelaskan sama Casey atau sama Kak Laili, itu adalah yang output yang ingin kita tuangkan. Tapi mungkin teman-teman masih bingung. Ya, value if false kenapa tiba-tiba ada di sini? Ya, nanti saya bakal jelasin detailnya. Gimana nya? Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira tentang ini? Ini jangan diingat ya, tapi dipahamin. Kalau teman-teman ingat, lebih besar lebih kecil sama dengan. Nah, itu bakal susah. Tapi kalau teman pahamin, oh ya udah, lihat detailnya aja. Lebih kecil, ya tahunnya sama dengan, dia nggak ada sama dengan, berarti kasih sama dengan. Gitu aja. Jadi dipahamin ya, tapi jangan diingat. Gitu ya. Oke, clear? Ada pertanyaan dulu? Satu, dua, atau saya kecepatan, atau saya kurang ngejelasin, nggak apa-apa. Kalau ada Mas, Mas agak kurang. Coba jelasin yang lebih ini, gitu boleh. Gimana? Clear Clear, ya? Kak. Baik, aman. Lanjut ya. Thank you ya buat konfirmasinya. Saya lanjut dulu teman-teman gitu ya.
Nah, logical test value if true dan value if false, teman-teman ya. Saya minta teman-teman disimak dulu, saya bakal ngulangin 2 kali. Ya, pertama saya ngulangin dengan penjelasannya. Yang kedua, teman-teman ya. Ya, yang kedua, teman-teman, saya bakal jelasin tanpa pembahasannya. Ya, maksudnya dengan praktik gitu ya. Nah, teman-teman. Jadi sana aja ditonton dulu gitu ya. Logical test gitu ya. Saya misalkan usia kerja, saya izin off cam dulu. Ya, usia kerja, ya, saya misalkan usia kerja dengan kotak. Ya, sama dengan usia kerja. Ya. Logical testnya, usia kerja lebih besar dari 5. Logical test itu adalah nih A, B, C. C2, C3. C3 lebih besar dari 5. Ini logical testnya. Sampai sini clear nggak? Kalau usia kerja dia lebih besar dari 5 tahun, gitu cara dibacanya. Buat kita yang input logikal test ya. Kalau C3 ini usia kerjanya Muhammad Noval, karena kita mengisi di E3, yaitu gaji pokoknya Muhammad Noval, ya berarti kita logikal testnya pakai usia kerja Muhammad Noval. Jika usia kerja Muhammad Noval yaitu C3 lebih dari 5 tahun, C3 lebih besar dari 5, gitu ditulis. Oke, clear dulu sampai sini. Step yang ini dulu, clear. Sebelum saya jelasin value if true-nya di sini. Clear, Clear dulu? Kak. Clear ya? Nah, value if true-nya. Kalau usia Noval lebih besar dari 5 tahun, ya, jika benar, nilai jika benar. Berarti jika benar tandanya apa? Tandanya kan sama dengan logical test. Ya kan? Saya ngomong, kalau usia kerjanya lebih besar dari 5 tahun, ya berarti kalau benar, ya berarti kan sesuai dengan logical testnya. Oke, outputnya berapa juta gajinya? Outputnya apa? 4 juta. 4 juta. 4 jutanya yang ditulis di sini. Ya, kita nggak perlu lagi mendeklarasikan, sorry kelebihan. Kita nggak perlu lagi mendeklarasikan ini. Oke, paham? Sampai sini? Beneran? Ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Boleh banget kalau mau tanyain. Clear ya? 1, 2, Clear. 3. Clear ya? Baik. Lanjut. Value if false. Value if false. Tadi. Kotak lebih besar dari 5. Kira-kira lawannya apa? Lawan perbandingannya atau lawan operatornya deh. Gampangnya. Lawan tandanya gimana? Kotak. Kotak lebih besar dari 5. Lawannya berarti apa? Kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Nah, kalau kotak atau usia kerja lebih kecil sama dengan 5, outputnya teman-teman pengennya apa sih? 3,5. 3,5 juta. Oke, 3,5 jutanya taruh di sini. Nah, ini yang saya maksud. Ini nggak usah dideklarasikan yang ininya. Ini nggak usah dideklarasikan. Gitu ya. Sudah diwakili sebagai tanda berawanan dari logika tes. Oke, jadi value if true-nya diisi 4 juta. Tunggu dulu, C3 lebih besar dari 5. Terus dia tuh 2, 3, 4, 5, 6. Terus 3.500.000 tuh 2, tuh 2, 3. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Sorry, 35 juta kelebihan nih. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Clear semuanya? 3.500.000 kan Kak hasilnya ya? Iya. C2 ya, sorry. Saya ralat ya, C2 ya. C2 Ah, yang ini ya, bukan C3. iya. Iya, 3.500.000. Clear? Iya. Saya coba ulangin lagi. Jadi jika C2 lebih besar dari 5 tahun, ya, dia 4 juta. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Jadi Tuh koma. 2, 3. Oke, terus 3.500.000. Tuh 2. Tuh 2, 3. Oke. Nah, kurang lebih begini. Tinggal di autofill. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Beneran? Oke, baik. Kalau aman, lanjut dulu ya ke grade di sini, teman-teman. Oke, Mas. Ya, tadi kalau misalkan kita pengen outputnya adalah angka. Gimana kalau outputnya sekarang adalah lulus dan nggak lulus? Gimana, Mas? Oke, sama dengan if, ya. Besok teman-teman, insya Allah kalau saya ngajar gitu ya. Selesai saya ngajar. Ya, Kamis itu selesai saya ngajar, besok gitu ya. Nah, nanti saya bakal lanjut yang database kemarin, gitu ya. Nah, ini logical testnya jika logical testnya lebih besar dari
75, nilai 75, maka dia lulus. Oke, begini teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin input rumus, ya, input rumus yang diharapkan jadi output, ya, atau gampangnya gini deh, outputnya bukan angka, gitu ya. Teman-teman pakai petik, lulus, lulus. Value if-nya tidak lulus. Oke, di beberapa Excel mungkin nggak ngaruh ya kalau nggak pakai tanda petik, tapi setahu saya hampir semua Excel harus pakai tanda petik. Jadi pakai tanda petik, lulus, tidak lulus. Klik enter, nanti hasilnya begini. Oke, sampai sini bisa dipahamin dulu sebelum saya ke multi if. Nanti yang soal 3, soal 4, kalau teman-teman belum paham nanti kabarin. Biar saya bahas di hari Kamis. Gitu ya. Oke, sampai sini kalian dulu, teman-teman. Ini tinggal diseret seperti ini. Oke. Aman? Aman. Aman ya? Beneran? Baik, kalau aman, buka dulu file latihan 9. Saya mau coba jelasin multi if. Nah, ini yang sebenarnya jadi intinya. Tapi sorry dulu, saya pakai pembuka dulu tadi, teman-teman. File latihan 9 bonus 3. Oke, multi if, sum if, dan sum if deh. Ini yang saya bahas ya. Gitu ya. Nah, nanti boleh teman-teman di kolom chat, Mas, latihan 3 soal 3 boleh dibahas. Boleh di request, Mas nggak perlu gitu ya. Boleh juga kabarin gitu ya. Kalau di sini bisa host, kalau hostnya bisa voting, nanti boleh ya di voting dulu gitu ya. Mau dibahas atau enggak di besok gitu ya. Kalau besok mau dibahas, nanti saya bakal bahas. Oke. Nah, baik. Kita punya kayak gini nih teman-teman. Ya, ini agak agak bertingkat nih multi if-nya gitu ya. Nah, sebenarnya susahan yang kemarin yang teman-teman bahas dengan Kak Lady gitu ya. Tapi saya harap teman-teman punya bayangan sedikit tentang multi if teman-teman gitu ya. Nah, saya juga buatkan videonya, tapi mungkin nggak detail banget di videonya. Nah, tapi begini teman-teman, kalau boleh saya bilang teman-teman, ya ini teman-teman saya jelasin dulu tentang soalnya. Jadi saya jelasin dulu soalnya, gitu ya. Nah, ini adalah ketentuan kita kalau dapat nilai di mata kuliah kalkulus. Ya, kita dapat A ketika nilainya lebih besar sama dengan 85. Kalau saya dapat 85, saya dapat A atau enggak? Kira-kira di kalkulus. Saya dapat A atau enggak kalau saya dapat 85? Sesuai dengan soalnya, saya dapat soal enggak? Dapat A enggak kira-kira? Kalau Dapat. saya nilainya 85. Dapat. Dapat. Dapat, Nah, Kak. Dapat. oke. Terus Mas, cara baca yang di bawah gimana? Oke. Kalau teman-teman ketemu, ya, dimanapun gitu ya. Misalkan begini teman-teman. Ya, di soal MTK, soal psikotes, ya, TIU, atau apapun lah itu. Nah, atau skolastik gitu ya. Nah, ini artinya di antara 75 dan 85. Di antara 75 dan 85. Berarti 76 sampai 84. Tapi kalau misalkan di 75-nya ada sama dengan seperti ini, ya, lihat teman-teman, ya, berarti ini dari 75 sampai 84. Ini di antara 75 sama dengan sampai 85. Oke, sampai sini clear? Kalau nilai saya 75, saya dapatnya B apa C kira-kira sesuai soal ini. B, Kak. B. Oke, good. Ya, lanjut. Ini dari 60 sampai 75, saya dapat 60. Dapatnya C apa D? C. C. E. Ini saya dapat 50, saya dapatnya D apa ya? D. 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 Oke, good. Nah, itu masalah soal dulu. Oke, lanjut dulu ya. Kita ke if dulu. Sama dengan if. Nah, logika tesnya ingat ya, di B10 nilainya awal. B10 lebih besar dari sama dengan, oke, saya kasih tips buat multi if berjenjang. Kalau ini numerikal, teman-teman, saran saya teman-teman kerjakan dari yang paling atas. Ya, kita kerjakan dulu dari yang paling atas, logika tesnya. Jadi, kita punya garis bilangan gimana sih, teman-teman? Kita punya garis bilangan. Kalau dia 85 ke kanan, dia dapatnya adalah A. Kalau dia dapat 85 ke kanan, dia dapatnya adalah A. Logika tesnya B10 lebih besar sama dengan 85. Ya. Value if true-nya apa tadi? Kalau lebih besar sama dengan 85? Apa tadi? Kalau lebih besar dari sama dengan 85, dapatnya Nilainya A. A. Nah, value if true-nya di sini A. Oke, sampai sini clear? Clear, Kak. Clear ya? Oke, baik. Ya, teman-teman boleh ngikutin, boleh nggak ngikutin. Gitu ya. Tapi saran saya jangan ngikutin dulu. Ditonton dulu, nanti teman baru boleh ini. Ya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kita definisikan apa? Yang 7585. Gimana sih, Mas? Di garis bilangan. Kan tadi saya bilang,
DP-nya di antara kan, 75-nya ngikut ya, 75-nya saya arsir, 85. Dia kalau di antara 75 sampai 85 di antara ya, dia dapatnya adalah B. Ya. Nah, tadi teman-teman lihat dulu ya. Ini value if false-nya jangan diisi dulu. Saya minta value if false-nya jangan diisi dulu, gitu ya. Lihat, tadi kita sudah definisikan dari 85 ke kanan. Kita sudah definisikan ini. Kita sudah definisikan. Ya, ini di sini nih. Definisikan nih, sorry. Ini saya hasil. Definisikannya di sini. Yaitu dengan A. Yang belum kita definisikan apa? Yang belum kita definisikan apa? Lihat di garis bilangan. 85 ke sampingnya udah. Yang mana yang belum kita definisikan? Kurang dari 75. Kurang dari 75 apa lebih 75 ke kanan? 75 sampai 85. Kan Iya. 75 sampai 85 B. Iya, mana yang belum didefinisikan? Itu sudah didefinisikan belum? Nah, tugas kita gini. 85 ini saya kasih batas dengan warna ungu. Ini kita belum definisikan nih. 75 kita arsir sampai sini kita belum definisikan. Ini kalau kita buat tandanya apa? Misalkan nilai dengan kotak deh. Apa kita buat tandanya? Kotak apa? Dari 75 ini kita arsir ke kanan apa? Kira-kira untuk mendefinisikan B ini? Karena yang Lebih 85 besar udah tahu sini sama paling dengan 75. lebih besar Besar. Sama dengan sama dengan 75. 75 ini yang belum kita definisikan. Oleh karena itu, value if false-nya jangan diisi dulu, tapi kita isi dulu dengan apa? If lagi B10 lebih besar sama dengan 75, dia dapatnya apa, teman-teman? B. B. Oke, sampai sini kira-kira paham nggak? Step multi if-nya. Paham, Kak. Paham ya? Jadi makanya saya bilang lebih enak dari angka yang paling besar. Ya, karena kita nggak perlu mendefinisikan. Karena kita tidak perlu mendefinisikan. Itu kata kuncinya. Gitu ya. Karena sudah didefinisikan di awal. Oke, tadi 75 sudah kita definisikan. Ya, lanjut dulu. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ya, mungkin dengan warna yang berbeda nanti. Ya, value if false-nya jangan diisi dulu ya. Karena kita masih ada yang belum terdefinisikan. Ini sudah terdefinisi, terdefinisi. Yang C belum definisikan. C itu gimana garis bilangnya? Dari 60 kita arsir sampai 75. Oke, yang sudah oke ini C. Yang sudah didefinisikan saya warnakan ungu. Dari 75 ke kanan, 75 ke kanan ini kita sudah definisikan ya, kita sudah definisikan. Gitu ya. Yang belum kita definisikan yang mana? Saya kasih warna merah sekarang. Dari sama dengan 60. Iya, lebih besar sama dengan dari 60. Ini yang belum kita definisikan. Jadi if lagi ya, if lagi B10 lebih besar sama dengan 60, apa dapatnya? Apa dapatnya? C. Oke, sampai sini bisa dipahamin, teman-teman? Kak. Bisa ya? Multi if jadi begitu. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini kan value if false. Ini kan ingat ya, ini logical test, value if true, value if false. Value if false-nya diisi nggak kira-kira? Boleh langsung isi nggak? Belum, Kak, masih ada D. Masih ada D yang Masih belum kita ada. definisikan. Good. Nah, jadi kita D, lihat ya, itu dari 50 diarsir sampai 60. Gitu ya. Nah, ini adalah dapetnya D. Ya, saya kasih warna hijau mungkin kali ini ya. Gitu ya, dapetnya D. Nah, tadi nih teman-teman, sorry agak jelek ya ininya, gitu ya, agak buru-buru. Nah, tadi ini yang dari 60 ke kanan, gitu ya, kita sudah definisikan, ya, kita sudah definisikan atau gampangnya kita sudah perintahkan di logical test ini. Nah, kali ini yang belum kan adalah 50 ke kanan, ya, 50 ke kanan saya arsir. Jadi gimana definisikannya? If lagi B10 gimana? B10 Lebih besar Dari lebih sama besar sama dengan 10. 50, maka dapatnya apa? D. D. Oke, lanjut. Value if false-nya kita isi nggak kira-kira? Bisa. isi. Bisa diisi. Kenapa bisa diisi? Sudah Karena terdefinisi kita- semua kan? Iya, karena benar, karena sudah terdefinisi semua. Nah, value if false di sini ini kan mewakili dari lebih besar sama dengan 5. Berarti, sorry, lebih besar sama dengan 50. Berarti lawan kata lebih besar sama dengan 50 adalah Lebih kecil dari 50. lebih kecil dari 50, teman-teman. Nah, sedangkan lebih kecil dari 50 itu mendefinisikan apa?
Nilai E. Nilai E. Berarti kita langsung isi aja di sininya E. Oke, bisa dipahamin ini rumus multi if-nya. Gimana? Yang kemarin? Yang kemarin ya, mungkin yang kemarin udah paham, mungkin semoga lebih paham. Buat yang kemarin belum paham, semoga sudah paham. Oke, Bisa. gimana teman-teman yang lain sudah paham nggak kira-kira cara multi if-nya? Oh, Sudah paham? Paham, Kak. Paham ya? Oke, saya coba praktikkan, lihat hasilnya. Kalau dia lebih besar dari 85, dia dapatnya A. Oke. Kalau dia if lagi, tab gitu ya, B10 lebih besar dari 75, ya lebih besar sama dengan 75, dia dapatnya adalah B. Lanjut lagi, if lagi. Kalau misalkan B10 lebih besar sama dengan 60, dia dapatnya adalah C. Lanjut lagi. Enak ya? Tinggal lihat kirinya aja nih sebenarnya. Ya, if lagi. Kalau dia lebih B10 lebih besar dari 50 sama dengan ya, dia makannya dapatnya adalah D. Gitu ya. Nah, langsung di sini E. Fill if-nya adalah E. Ya, sesuai dengan yang tadi saya coret. Nah, saya klik enter. Ya, tinggal di autofill. Boleh teman-teman cobain dulu 1 menit. Teman-teman. Ya, kalau di Excel saya klik enter itu udah otomatis tutup kurungnya. Ya, kalau klik enter udah otomatis tutup kurungnya. Kalau teman-teman di Excel nggak otomatis, berarti teman-teman ada 4 kali tutup kurung. Gitu ya. Kenapa 4 kali? Karena ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang dideklarasikan. A, B, C, D. Itu buat untuk 4-nya. Jadi ada 4 tutup kurung. Oke, sampai sini boleh dulu dicobain ya. Mungkin nggak 1 menit ya, tapi 3 menit deh. Saya kasih, atau mungkin sekalian sampai 20.00. Oke, boleh kalau nggak ditanyain? Ya. Sebenarnya kurang tepat kalau pakai or. Ya, gimana buat teman-teman? Mungkin Stevi atau Raffi ngerti nggak cara bikin pollingnya? Kalau di Zoom saya nggak ngerti nih. Ya, buat teman-teman. Mau dibahas buat if or if and di besok juga atau gimana? Saya ikut mayoritas aja. Mungkin di kolom chat aja gitu ya. Kalau misalkan yang setuju pakai emot yang setuju, kalau enggak mungkin pakai emot X gitu ya. Boleh Gimana teman-teman? buat nge-review lagi, buat refresh lagi. Oke, dari Kak Sabina boleh. Oke, nanti mungkin gimana teman-teman yang lain? Enak pakai if S. Ya, if S juga boleh. Cuman saya nggak pakai if S dulu ya. Masih panjang. Saya jelasin if or if and dulu bijaknya. Gitu. Boleh, Kak. Oke, karena nggak semua bisa if S, Mas Aji, gitu ya. Nggak di semua Excel bisa. Gitu ya. Excel saya yang lama nggak bisa, gitu ya. If S. Sama kayak Excel up. Nggak semua Excel bisa, makanya saya nggak praktikin. Kalau nggak bisa. Boleh, Kak? Boleh ya? Baik. Teman-teman boleh dicoba dulu. Gimana, ada kendala nggak kira-kira sampai sini? Gitu ya. Nanti mungkin saya polling lagi di grup. Kalau misalnya mau bahas if or, boleh. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Saya ikutin teman-teman. nah di mana? Bahas materi if. Oke, good. Thank you buat teman-teman. Oke, makasih Mbak Sevi. Oke, good. Oke, jadi rata-rata pada mau ini ya, pada mau dibahas ya. Oke, good. If and ya, if and if or ya tepatnya. Oke, if and if or. Oke, sampai sini sudah 3 menit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tambahan lagi. Ada yang mau tanyakan nggak atau ada yang kendala nggak kira-kira? Oke, ada yang kendala? Teman-teman yang lain aman? Kak Sabrina, Mas Bagas ada nggak ya? Oke, oke nggak ada Mas Bagas ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Aman ya? Baik, sudah aman? Multi if? Nanti boleh dicoba sendiri. Ya, kalau teman-teman nanti pengen coba sendiri, boleh banget. Ya, teman-teman nanti coba sendiri. Maksudnya ada matiin teman-teman nanti dihapus dulu
Ya, jangan di save dulu, nanti coba teman-teman kerja sendiri. Ya, tanpa bimbingan dari saya atau Mas Adriansa atau Mas siapa ya? Saya lupa biasanya yang nanya Mas Irfan. Sorry, Mas Irfan gimana, aman nggak kira-kira sampai sini? It's okay kalau nggak paham bilang aja. Ya, jangan sungkan ya teman-teman, jangan sungkan, jangan takut salah, gitu ya. Namanya juga belajar, ya perlu salah, gitu ya. Clear? Kak Hafiz, Kak Faren? Oke. Oke, saya lanjut dulu ya. Kalau clear, saya lanjut dulu multi if-nya. Ya, satu, ada pertanyaan dulu atau ada yang mau ditanyakan atau Mas saya mau lihat dulu, mau ini dulu, boleh? Satu, dua, oke, aman Kak. Oke, aman. Baik, aman ya. Baik, saya anggap aman, gitu ya. Kalau belum ada pertanyaan, saya anggap aman. Saya lanjut dulu ke sum. Oke, baik teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman udah sering diajarin mungkin ya, entah sama Kak Manda, Kak Leli, Kak Esti. Karena mereka memang if. Saya mintanya untuk Kak isinya if gitu ya. Ya, saya minta gitu ya. Dari ke manajemen gitu ya. Saya minta ke manajemen buat mereka jelasin if. Gitu ya. Tapi teman-teman saya mau detailin lagi tentang sum if dan sum if pakai S. Ya, masih ingat juga nggak tips dari saya kalau teman-teman ketemu ya soal-soal yang berhubungan dengan sum, average dan sebagainya pakai rumus pakai apa? Pakai fitur apa biar cepat? Kalau ketemu soal kayak gini pakai fitur apa biar cepat? Namebox Kak. Bukan Nembox. Ya, bener Nembox buat sum if-nya, tapi fitur apa kira-kira? Sum if. Sum if rumusnya. Misalnya teman-teman ngeblank banget nih, ini pakai rumus apa ya? Tapi teman-teman tahu, ini kalau nggak di sum, di Portable. average pakai max min gitu ya. Pivot, betul, pivot. Gampangnya kalau misalkan teman-teman bingung tentang, tapi teman-teman tahu nih, ini kayaknya pakai sum, kalau nggak average, kalau nggak pakai pakai count, ya jumlah datanya kalau nggak pakai max min. Tapi lupa, ya rumusnya apa ya? Beda pivoting aja langsung. Karena pivot itu artinya merangkum data gitu ya. Kalau bingung pakai aja pivoting gitu ya. Tapi ada di case tertentu teman-teman diminta kayak begini nih. Misalnya dibuatin table khusus disuruh ngisi begini gitu ya. Ya kalau pakai pivot teman-teman harus copy paste dulu gitu ya. Coba pakai sum if. Nah, di baiknya teman-teman bisa sum if. Tapi sebelum itu minta teman-teman dibuat dulu name box-nya, brand, jenis. Ingat tingginya harus sama ya. Saya ngeblok dari 5 sampai 19. Kalau teman-teman terlanjur dari 6 sampai 19, ya udah gitu ya. Saya ngeblok dari 5 sampai 16, tingginya harus sama tiap name box-nya. Tiap range-nya harus sama. Gitu ya. Buat teman-teman yang kemarin tanya, masih ingat nggak kira-kira kapan ngebloknya dari judul kolomnya, kapan nggak? Masih ingat? Saya coba review lagi. Kapan kita ngeblok dari judul kolom? Pivot nanti saya jelasin lagi ke Refli. Kapan kita ngeblok dari judul kolom? Ada yang masih ingat nggak? Kapan kita harus ngeblok dari judul kolom? Kemarin banget, Saat sebelum sama Kak pivotnya Leli. sudah saat dipilih di menu pivot. Ya, saat di menu itu satu. Yang kedua apa? Ingat file latihan 2 dulunya. Kapan kita harus ngeblok dengan judul kolom? Ketika tabel referensinya itu bentuknya di latihan 2 ingat? Kapan? Horizontal. Horizontal. Betul. Halukap ya. Kalau kita pakai horizontal, halukap kita harus ngeblok dengan judul kolom. Sisanya nggak ada aturan. Pakai sum if pakai S, average if itu nggak ada aturan. Hanya di VLOOKUP, HLOOKUP, dan pivot table yang ada aturan seperti itu. Ngeblok datanya aja atau ngeblok dengan judul kolomnya aja. Oke, clear ya? Oke, saya sekali bakal coba-coba review biar teman-teman masih kebayang atau ingat. Gitu ya. Nah, lanjut dulu teman-teman. Ya, sudah dibikin semua name box-nya teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain sudah di ini semua name box-nya? Sudah Kak. Oke. Nah, baik. Mungkin di besok saya coba oke. Antivirusnya uninstall dulu. Sorry. Nah, jadi teman-teman, sorry. Nah, jadi teman-teman saya coba ke sini dulu, teman-teman, gitu ya. Nah, nanti kita bakal bahas di minggu-minggu depan itu yang bahasan banyak kayak conditional formatting, gitu ya. Saya bakal bahas di minggu depan. Database, bukan minggu depan, sorry, di pertemuan ke depan, hari Kamis dan Jumat, gitu ya. Kamis kemungkinan, gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita sama dengan sum itu kan untuk penjualan, ya. Sum untuk penjualan untuk tambah sorry untuk tambah atau totalin if itu kalau satu kriteria
Di sini ada satu kriteria, yaitu Samsung. Kriteria itu sih kriteria atau patokan itu pembeda. Maksudnya gini, ini kan omsetnya kalau dijumlahin totalnya kan adalah 66.500.000. Tapi teman-teman pengen tahu omset Samsungnya aja. Teman-teman pengen tahu omset Samsungnya aja. Gitu ya. Nah, berarti kan yang jadi pembeda kan Samsung. Maksudnya gini, Samsung 6 juta. Xiaomi itu enggak kan? Samsung 7 juta. 6 tambah 7 13. Berarti yang jadi pembeda biar dia terhitung adalah Samsungnya. Itu dimaksud kriteria. Oke, kalau dia masih bingung kabarin tentang kriteria itu apa atau patokan itu apa. Nah, sum if, saya jelasin dulu sum if. Oke, range. Ada yang masih ingat gak definisi dari range dulu? Range. Ada yang masih ingat tentang range? Dari Raffi, Sevi nanti boleh di SS ya. Gitu ya. Buat untuk dari pertemuan ini gitu ya. Khususnya di bagian cocoretannya. Atau di video kan juga boleh. Oke, masih ingat dengan range? Range itu apa teman-teman? Tabel Suatu kolom rujukan yang ya, berisi data. Satu patokan. kolom. Oke, apa lagi? Sumber data ya, atau sumber rujukan. Yang mematok Sumber. kriteria. Oke, masih ingat definisi dari sel? Sel itu apa? Satu gabungan dari kolom sama row nggak sih? Bener nggak kira-kira? Betul. Sel itu. Jadi gini, teman-teman. Ya, oke. Range itu kumpulan dari beberapa sel. Sel itu kumpulan terkecil. Jadi gini, teman-teman. Kalau kotak-kotak kecil ini doang, sorry. Ini saya define ternyata. Nah, kalau kotak-kotak kecil ini doang, ini namanya sel. Tapi kalau udah begini, ini range. Ini range. Ini range. Nah, gini, saya jelasin kembali. Range itu dapat berupa kolom, dapat berupa baris, dapat berupa table. Oke, sampai sini paham? Clear? Kira-kira range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Itu kata kuncinya. Oke, makasih Kak Serafin. Clear? It's okay buat yang jawab salah. Thank you ya, udah coba jawab. Gimana? Clear, teman-teman? Pengertian dari range dulu. Range bisa berupa baris, bisa berupa kolom, bisa berupa table. Gitu ya. Nah, biasanya kalau table itu kalau nggak range namanya array atau reference. Jadi nama lain dari range itu bisa jadi array, bisa jadi reference. Ini buat teman-teman cara baca panduan di Excel, gitu ya. Nah, range-nya itu apa? Range-nya itu adalah ini teman-teman. Ya, range-nya itu apa tadi? Ya. Jadi, tapi saya mau jelasin dulu. Kan tadi kita punya kriterianya apa? Kriteria kita apa sih teman-teman? Kan Samsung kan? Samsung. Ya kan? Ini kan kriteria kita nih. Di G1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar nggak? Di G7 teman-teman kriterianya? Ya, di G7. Jadi kita punya kriteria di G7. Nah, kriteria ini terletak di dalam range. Jadi kriteria ini terletak di dalam range. Gitu ya. Kriteria terletak di dalam range. Gitu ya. Biskuit terletak di dalam kaleng. Nah, kira-kira range mana yang memuat Samsung tadi? Range dari brand jenis atau total? Brand. Brand ya. Brand. Range ini yang memuat Samsung, teman-teman. Gitu ya. Jadi range ini. Gitu ya. Sum range, ada yang masih ingat dari sum range apa? Sum range? Range yang range yang di di Dijumlahkan. dijumlahkan atau disamkan. Gitu ya. Range yang dijumlahkan yang mana? Yang total. Yang Total total. penjualan. Oke, yang total. Oke. Jadi ini cara kerjain sum if-nya. Sampai sini dicobain dulu. Ya, yuk bareng-bareng. Jadi ini adalah brand, kriterianya adalah G7, gitu ya. Terus sum range-nya adalah total. Oke, sampai sini kira-kira clear nggak teman-teman? Sebelum saya ke sum if dulu. Clear? Nanti baru ke pivot. Clear? Masih nangkap? Masih aman? Udah ngantuk atau belum? Masih aman? Aman, Kak. Sum range. Sum range tadi adalah range yang dijumlahkan. Buat Kak Iya. Oke, clear sampai sini? Kak Saskia mau nanya atau gimana? Teman-teman yang lain gimana? Clear? Buat sum if?
Boleh konfirmasi di kolom chat. Clear nggak kira-kira? Aman ya? Baik. Kalau aman, lanjut dulu ya. Kalau aman, lanjut dulu. Nah, sum if pakai S. Nah, kenapa ditambahin S? Ada yang masih ingat kenapa ditambahin S? Ada yang masih ingat? Save dulu catatan sum if. Sorry. Karena lebih dari satu karakter, Satu karakter atau satu kriteria? kriteria lebih dari. Oke. Nah, buat Kak Aulia mau coba share screen nggak kira-kira? Boleh, Kak. Bentar. Tunggu ya. Saya coba izin ke Mas Raffi. Bentar. Oke, buat Mas Raffi mungkin boleh dicek dari kolom chat. Saya coba stop share dulu. Ya. Oke, boleh Mbak Aulia? Oke, coba. Mbak Aisyah apa Mbak Aulia tadi ya? Mbak Aisyah ya? Oke, Itu, baik. Nah, Kak. boleh? Nggak keluar. Ini. Coba Mbak Aisyah diulang coba. Boleh di ini nggak Mbak, dibesarin? Kak Aulia ya sebenarnya yang nggak ini ya? Ya, Oke, coba Mbak Aulia, boleh dibesarin nggak kira-kira? Maksudnya Excel-nya dikasih kotak itunya. Nah, oke, thank you. Nah, coba diulang. oke. Di minimize dulu, Mbak, biar saya bisa lihat range-range yang di blok apa aja. Oke, tadi range-nya apa, Mbak? Tadi saya sudah tahu salahnya, kelirunya. Tadi Mbak isi range-nya G7. Coba range-nya harusnya apa, Mbak? G7. Oke, tadi teman-teman, range itu kumpulan dari beberapa sel, gitu ya. Kalau G7 itu range atau kriteria, kira-kira. Oh iya, kriteria. Ya, G7-nya kriteria. Hapus dulu, Mbak. Ya, kriteria itu dimuat dalam range-nya. Kriterianya kan G7, Samsung. Samsung itu ada di range mana? Samsung ada di range brands, true atau Brand. total. Ini Ini sebenarnya brand. bukan true ya, tapi aturan jenis ya. Brand ya, coba Mbak. Ya, Klik, diketik aja brand. Udah kasih name box-nya belum? udah. Oke, datang diketik aja langsung nggak apa. Brand, koma, di Mbak pakai koma. Nah, kriterianya apa tadi? Samsung. Samsung ya, pilihnya yang G7 biar bisa autofill, koma lagi, sama range-nya. Oke, good. Nah, oke. Enter. Sama range-nya bener D5 sampai D19 coba Mbak. Sorry. Dino dulu, Dino dulu. Gini Mbak. Oke. Udah. Coba diklik dulu Mbak rumusnya. Diganti jadi total dulu aja Mbak. Soalnya itu tadi D5-nya nggak kekunci. Coba dihapus dulu. Sama range-nya jadi total aja. Nanti kalau Mbak pakai autofill buat ngisi Xiaomi takutnya salah. Mm-mm. Boleh Mbak dihapus dulu. Yang sama range-nya aja. Yang bagian sama range-nya aja. Brand D5. Oke, diklik formula bar-nya. Nah, hapus di sum range-nya aja. Klik kursor kanan, Mbak. Klik tanda panah kanan. Lihatin kedip-kedipnya kanan. Kanan, Mbak, kanan. Kan Kanannya, Mbak. Sum range paling kanan, Mbak. Yang D5 D5. D19. D5. Nah, oke, D5 sampai D19-nya dihapus, Mbak. D5 sampai D19-nya dihapus. Oke, nah lanjut sum range-nya diisi hapus. Nah, oke, lanjut. Nah, diisi total. Sorry, diisi total aja, Mbak, langsung. Udah buat name box-nya belum? Udah. Oke, total coba. T dulu. Sorry, Mbak. Dihapus dulu. T dulu. Hmm. Eh,
Totalnya dari D. Nah, oke dibuat dulu. Nah, total udah kan? Oke, Mbak coba langsung aja, Mbak. Langsung dulu ke formula bar tadi, formula bar dari H7. Sorry, Mbak, diklik dulu H7, formula bar yang H7. Mbak ke kolom H, ke yang 23.500. Nah, diklik dulu. Nah, oke. Dihapus dulu D8-nya. Ini biar cepat pakai name-box-nya. Mungkin teman-teman ada yang baru gabung juga. Klik T dulu, Mbak. Klik T. Klik T. O. T. O. Oh, eh, T. O. Bukan 0, Mbak. Nah, total. Klik bawah. Tanda bawah. T. O. Nah, klik tab. Nah, atau diklik itu juga boleh. Enter. Jadi gitu ya, teman-teman. Buat cara pakai name-box-nya. Oke, kurang lebih gini. ya. Oke, aman? Mbak Aman, Kak. Aulia, ada yang mau tanyain dulu? Teman-teman yang lain? Yang lain udah clear? Clear, Kak. Clear ya? Oke, baik. Kalau udah clear, boleh Mbak Aulia gantian untuk saya share screen. Oke. Terima kasih untuk share screen-nya. Saya lanjut dulu ya. Oke, baik. Tadi ya, kenapa sih pakai if s gitu ya? Ditambahin s di belakangnya karena ada dua kriteria. Contohnya di sini. Ya, laptop Samsung. Tapi nanti cara seperti pakai pivot. Laptop Samsung. Laptop Samsung. Ada dua kriteria yaitu laptop dan Samsung. Nah, tapi saya kasih namebox-nya dulu, dat dulu. Kemarin ingat gak? Aturan penamaan namebox dalam satu file itu nggak boleh sama. Aturan penamaan namebox dalam satu file itu nggak boleh sama. Tadi saya udah kasih brand di SUMIF. Di sheet SUMIF saya udah kasih namanya brand. Sekarang saya kasih nama brand 2. Ya, di sini saya kasih nama juga jenis 2. Bangsat. Di sini saya kasih nama total 2. Oke, teman-teman boleh ngikutin juga total 2. Boleh? Kabarin saya kalau sudah dikasih name-boxnya brand 2, jenis 2, dan total 2. Nomor transaksi nggak perlu. Oke, clear? Kita punya kriteria 2 nih, nah itu laptop dan Samsung. Gitu ya. Oke. Sudah semua dikasih name-boxnya? Sudah, Kak. Sudah ya? Yang lain gimana mayoritas? Oke, saya anggap sudah. Baik, nah. Sum if pakai S sama dengan sum if pakai S buat teman-teman gitu ya. Bahwa ya teman-teman yang lain yang mungkin baru gabung gitu ya. Diklik tab. Jadi cara pakai rumus itu diklik di pakai tanda panah dipilih. Boleh kayak tadi Mbak Aulia diklik ininya boleh. Kalau saya saran saya sih pakai tanda panah aja biar gak capek. Ya, terus klik tab. Ya, sekarang ada sum range. Sum range-nya apa? Ini yang saya maksud Excel itu nggak perlu diingat rumusnya. Jadi Total. teman-teman mau ke spreadsheet ya apa? Total. Total, betul. Kalau teman-teman mengingat rumusnya, nanti teman-teman bisa pilihnya adalah range yang lain. Oke, sampai sini kira-kira saya isi total 2 aman nggak? Nanti saya coba ke Mbak Nabila ya. Oke, Mbak Nabila ditonton dulu aja. Oke, total 2. Sampai sini sum range-nya aman? Yang lain gimana, mayoritas? Buat Kak Nabila nanti saya kasih share screen waktunya. Oke, gimana? Sum range-nya aman nggak kira-kira total 2? Teman-teman ini bingung nggak? Kenapa total 2? Ada yang bingung? Kak Sabrina, Kak Adila, teman-teman yang lain? Kak Aman, Serafi? Kak. Aman ya? Baik. 1, 2, aman ya? 3. Oke. Lanjut ya, kriteria range-nya. Kriteria range-nya. Oke, range satunya mau yang mana? Kriteria range sama range itu sama aja ya. Ingat bla 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 range ya, range range juga. Range satunya mau yang mana? Boleh pilih. Jenis, Kak. Jenis. Oke. Teman-teman, kriteria range sama aja kayak range ya. Kalau teman-teman range satunya jenis, berarti kriteria satunya disesuaikan yang ada di range jenis. Kalau kriteria range-nya yang pertama adalah brand yang teman-teman pilih, disesuaikan kriteria satunya berarti nanti yang ada di brand. Oke, saya di jenis. Jenis 2 ya. Oke, berarti kriteria satunya apa? Kalau begitu. Top. Laptop. Laptop. Oke, sampai sini dulu. Ada yang nggak paham nggak kira-kira? Ada yang nggak paham nggak kira-kira? Iya, maaf salah tadi kira aksesoris. Ada yang paham nggak kira-kira? Nggak paham, sorry. Ada yang nggak paham nggak kira-kira?
Clear semua? Mungkin boleh respon di chat atau di emoticon atau di voice juga boleh. Gimana? Biar saya tahu mayoritas paham. Paham, Clear Kak. ya? Paham ya? Baik. Oke, good ya. Nah, lanjut. Oke, saya izin buat lanjut. Nah, kriteria range 2-nya kalau tadi jenis, berarti kriteria range 2-nya apa selanjutnya? Brand. Brand, Brand. Kak. Oke, brand 2. Berarti kriteria 2-nya adalah Samsung. Samsung. Oke, ini adalah hitung penjualan laptop Samsungnya. 33.750.000. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak tentang sum if? Sebelum saya ke Kanabila, nanti teman-teman siap-siap buat pivoting. Boleh dicoba dulu, mungkin Kanabila mau di untuk share screen. Kanabila Hasanah mau share screen? Iya, Kak. Oke, saya stop share dulu, boleh share screen dulu. H3 dari mana? H3 itu tadi Mbak kriteria 1 untuk laptop. Saya klik laptop di H3. Oke, kira-kira kenapa Mbak kendalanya? Oke, coba. Oke, oke, tunggu dulu, tunggu dulu. Oke, teman-teman yang nonton tadi kira-kira bisa bantu saya nggak? Kira-kira. Ini nggak bisa ininya, Kak. Ada tulisan you must enter. Oke, enter dulu coba. Buat teman-teman yang tadi lihat penamaan inboxnya, kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira teman-teman yang lain. Kayak Kak Serafin, Kak Mas Bagas nggak ada ya? Bisa Mas Bagas juga yang ini. Atau Mas Irfan, siapapun. Jangan dispasi. Oke, jadi aturan penamaan inbox, ya saya ulangi lagi. Jangan dimulai dari angka dan jangan ada spasi. Coba Mbak brand 2-nya didempet. Nah, saya yakin Berarti banyak yang langsung kendala kayak gini. nyambung ya, Kak? Ya, jadi dia asal nyambung. Ya, boleh pakai underscore gitu ya, asalkan jangan ada spasi. Oke, lanjut yang jenis lagi. Oh, Jadi pernah aturan penamaan inbox nggak boleh itu ya, nggak boleh teman-teman. Hmm. Sama kayak teman-teman yang belajar data analis sama saya pas di Python variabel gitu ya, nggak boleh pakai angka depannya dan nggak boleh ada spasi. Oke, lanjut. oke. Oke, laptopnya Thank sama you, Kak. Samsungnya ditulis dulu. Oke, sudah menambil? Ya, thank you, Kak. Oke, baik sama-sama. Oke, nah saya gantian share screen. Nah, tadi buat ke Anas Anastasia, ya, aman nggak dari H6 ya? H6 tuh laptop. Sebenarnya nggak mesti di, sorry H3 ya. H3 tuh laptop. Sebenarnya nggak mesti di H3 ya teman-teman. Mau teman-teman mau tulisnya di sini juga boleh. Misalkan laptop, laptop ini Samsung. Yang penting nanti yang diklik yang ini laptop dan Samsung, gitu ya. Mau teman-teman begini, sorry ya. Teman-teman mau H3-nya teman-teman ganti jadi begini, boleh nggak kira-kira saya ganti jadi begini? Kriteria satunya. Boleh nggak kira-kira? Saya nggak klik H3, boleh nggak kira-kira? Boleh ya enggak? Boleh, Boleh. boleh. Yang penting laptop gitu ya. Mau laptopnya di H3, yang penting isi selnya laptop. Atau kalau nggak isi sel, teman-teman boleh pakai petik 2. Bebas gimana pun cara inputnya. Oke, sampai sini sum if. Ya, lanjut dulu ke pivoting. Ya, tapi pivoting saya pakai yang ini. Di blok semuanya pakai CTRL plus A. Oke, klik insert, terus klik pivot table, pilihnya from table atau range. Oke, di sini ada new worksheet, existing worksheet. Teman-teman pengen pilih yang mana? Sudah sampai ke tahap ini, pengen pilih yang new worksheet atau existing worksheet? Existing worksheet. Existing worksheet. Nah, Kak, di sini maaf, ya teman. boleh diulang nggak? Oke, saya ulang ya. Jadi teman-teman, di blok dimanapun, klik CTRL plus A. Cara kliknya juga begini ya. Lihat dulu cara kliknya, CTRL plus A tuh begini teman-teman. Oke, ini sorry iklannya ngeganggu. Nah, jadi cara kliknya begini. CTRL, CTRL, sorry. CTRL nggak bisa di sini. Cara kliknya, oke. Di sini nggak bisa CTRL, coba saya
Ini kan dulu. Oke, nah. CTRL plus A. CTRL plus A. CTRL plus A. Lihat ya, hijau-hijaunya CTRL plus A. CTRL plus A. Jadi CTRL plus A-nya cara dikliknya gitu, CTRL Bapak, plus A. Oke, CTRL plus A. Atau teman-teman, mas saya langsung aja deh, saya pakai mouse nih. Kadang nggak capek pakai mouse ya udah kayak gitu. orang nggak mau naik Klik pivot sekali, table, bunku. klik pivot table, terus teman-teman klik di bagian from table atau range. Oke, sampai sini sudah dari mbaknya. Wait Kak, wait. Tunggu, tunggu, tunggu. Pilihnya new worksheet atau existing worksheet, Kak? Pilihnya yang bebas. Teman-teman, saya mau tanya dulu, mau existing worksheet atau new worksheet? Existing aja, satu halaman di situ. Oke, existing aja ya. Oke, jadi teman-teman pilih yang existing worksheet ya. Pilih yang existing worksheet. Ya, pilih existing worksheet. Existing worksheet itu artinya di sheet yang sama. Ya, sheet yang sama, teman-teman. Sedangkan new worksheet di worksheet yang berbeda. Existing worksheet, pilih location-nya di sini. Ada yang tanda panah ke bawah, serong kiri, serong kanan, serong atas, kiri kanan, ada yang atas. Saya pakai tandanya atas. Jadi perbedaan tanda nggak usah dipermasalahin ya. Saya atas tandanya, saya taruh di sini. Bebas ya. Teman-teman mau luasnya cuma 2 kotak gini juga boleh, nggak mesti seluas apapun ya. Mau teman-teman begini juga boleh gitu ya. Bebas ya. Jadi kotak luasannya bebas, dipilih ngasal aja, yang penting nggak ini. Klik OK. Sampai sini sudah aman? Aman nggak kira-kira buat teman-teman? Saya screenshot dulu. Ya, kita review juga aturan main di pivot ya. Aman? 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 Oke, baik, aman. Baik, teman-teman yang masalah pivoting, teman-teman. Ya, masih ingat nggak? Beneran aman nih, teman-teman. Yang lain, gimana? Teman-teman yang lain ada yang ketinggalan nggak? Kalau ada yang ketinggalan, saya coba praktekin lagi, nggak apa-apa. Sebelum saya Ulangi, jelasin Kak. lebih jauh. Oke. Ditonton dulu ya, ditonton dulu. Ya, saya ulangin CTRL plus A di blok semuanya. Sampai sini sudah aman semua. Aman. Insert sini aman sampai sini. Hmm. Pilih existing worksheet aman. Klik tandanya di sini. Aman nggak kira-kira sampai sini? Aman. Terus pilih di bagian manapun. Yang penting dia kosong ya. Kosong tuh udah berarti jangan di sini, jangan di sini, gitu ya. Kosong tuh gini nih, di sini. Klik tanda panah bawah. Aman? Aman, Kak. Sudah dipilih locationnya? Yang tadi minta ulang gimana? Sudah, Sudah ya? Kak, sudah dipilih. Oke, Terus klik habis OK. itu kemana? Klik OK. Habis itu klik OK. Ya. Nah, saya klik yang di sini aja ya. Saya klik yang di sini aja, pivot table 1. Kalau misalkan nggak muncul nih, misalkan gini nih, dia nggak muncul di sebelah kanannya, teman-teman ke bagian sini nih. Dia bakal muncul pivot table analysis di bagian tabnya. Nanti teman-teman klik field list. Kalau dia nggak muncul kayak gini ya. Kak, di saya data source not valid. Data sort not valid. Nah, buat teman-teman yang data sort not valid, itu teman-teman ingat nggak kemarin gimana caranya? Ada yang ingat nggak kemarin caranya gimana? Kemarin banget. Nah, di save dulu. Thank you, Kak Santia. Berarti masih ingat. Ya, kemarin banget saya praktikin, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang not valid, gitu ya, klik bagian file, ya, klik bagian file, nanti klik di bagian info, gitu ya. Di sini teman-teman ada yang namanya save only. Ya, coba. Mungkin saya praktikin sekali lagi deh. Coba mbaknya boleh saya skin nggak? Saya zoomnya ini pakai HP, Kak. Yang not Jadi valid, Kak pakai dua Saskia. device. Oke, sorry. Kak Revia nih, saya potong. Nah, Iya. Kak Saskia mau saya skin nggak kira-kira? Saya tunjukin lagi.
Aku juga pakai HP, Kak. Oke, buat teman-teman yang pakai HP, gini, gampangnya save as dulu. Save as dulu. Jadi teman-teman klik bagian file, save as dulu aja. Ya, sebenarnya teman-teman bisa lihat di bagian info, nanti teman-teman di situ tulisannya adalah read only. Ya, read only-nya dihapusin dulu. Ya, tapi gampangnya kalau mau gampang ya udah save as aja langsung. Coba di save as dulu, baru teman-teman cari hapus as. Itu cara paling gampangnya. Coba Kak Saskia, teman-teman yang lain boleh di save as dulu. Habis Di di save save as, as kemana? ya di save bebas. Mau save ke Oh, download, oh, mau ke oke, F. oke. Coba Oke. di pivot dulu. Saya tungguin. Udah aman, Kak. Udah aman, Kak Saskia? Udah, Kak. Pakai cara save as kan? Iya. Oke, berarti tadi ya. Oke, Kak. Biasanya kalau kalau datanya not valid, nah buat teman-teman nanti yang WA saya, ditonton dulu ini ya, diingat dulu kalau not valid di pivoting ada berbagai macam alasan tuh. Pertama, teman-teman read only kayak tadi. Yang kedua, teman-teman ngebloknya kelebihan. Maksudnya teman-teman aturan ngebloknya begini, tapi ada yang teman-teman lebih, misalnya gini, terus teman-teman kelebihan atau ada data kosong kayak begini nih. Ini data kosong. Nah, gitu ya. Ini biasanya not valid gitu ya. Nah, oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Clear? Tadi Mbak Refliani gimana aman? Aman. Oke, clear ya? Boleh saya Oke, lanjut udah. teman-teman yang lain? Makasih. Sama-sama mari. Boleh saya lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, ingat nggak aturan aturan main di pivot? Ada yang masih ingat nggak aturan main di pivot apa aja? Ini buat teman-teman tulis, buat teman-teman ingat ya. Aturan mainnya. Pertama, deh, penempatan datanya. Rows itu buat data kategorik apa numerik? Kategori, Idealnya. Kak. Kategorik. Idealnya ya, tapi boleh aja numerik. Nah, case-nya kapan? Di soal file latihan 4 soal 2. Itu boleh teman-teman tempatin numerik. Gitu ya. Besok saya praktikin, insya Allah gitu ya. Nah, kolom itu kategorik atau numerik? Idealnya. Idealnya ya. Kategori Kategorik. Values itu idealnya numerik atau kategorik? dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Numerik, kategorik bisa. Ideal-ideal aja. Gitu ya. Nah, sampai sini mana yang numerik, mana yang kategorik? Nomor transaksi brand jenis total. Kategorik itu gampangnya bukan angka deh. Gampangnya bukan angka atau nggak bisa koma. Nomor transaksi. Kategorik ya sebenarnya. Karena nggak bisa koma ya. Brand. Kategorik apa numerik? Kategori Kategorik. Jenis? kategori Total? numerik Numerik. Numerik. Oke, udah kebaca ya. Paling total yang di value. Oke, aturan yang kedua. Masih ingat nggak aturan yang kedua apa? Teman-teman? Kita mau tahu penjualan laptop Samsung. Kira-kira kolom apa aja yang dibutuhin? Laptop Samsung. Coba teman-teman lihat di sini. Kolom apa yang kira-kira teman-teman bakal butuhin? Sebutin aja nggak apa di kolom chat. Kolom apa yang dibutuhin? Brand, jenis. Brand sama Brand, jenis. jenis, terus apa lagi? Brand jenis Total. doang? Total. Total, Kak. Ini yang dibutuhin, tiga kolom ini. Oke, ingat nggak aturan main yang kedua? Yang ingin kita cari atau variabel utamanya, ya, atau sesuatu yang kita amatin, ditempatin dulu di mana? Di rows apa di kolom yang kita penuhin dulu? Rose. Di rows dulu. Oke, jadi teman-teman, gini, lihat ya, brandnya taruhnya di rows, ya, jenisnya teman-teman sebenarnya boleh taruh di kolom, boleh. Tapi ini bakal nggak rapi. Ingat aturan kedua, penuhin dulu di rows-nya dulu. Oke, sampai sini clear buat teman-teman yang aturan kedua ini. Oke, brand dan jenisnya ada di rows, karena itu yang kita amatin utamanya. Clear nggak kira-kira? Clear. Clear ya? Nah, totalnya kita taruh di mana? Di kolom atau di value? value Value ya. Oke, nanti fungsi filter dan seterusnya saya bakal kasih tahu di next pertemuan. Oke, nah di sini teman-teman, kita tahu nih Samsung laptop itu 33.750. Sama aja kan? Justru ini lebih cepat. Justru kita udah kerjain yang soal ini, soal ini, soal ini, soal ini. Jadi pakai pivot ini jauh lebih cepat. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan dulu?
Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman yang lain? Kak, mohon maaf boleh lihat tadi rumus yang penjualan laptop nggak sama Samsung? Laptop Samsung. Oke, boleh. Yang pivoting gimana? Boleh mungkin absensi dari Mbak Sevi atau Mas Raffi? Ya, kali kita 23.3. Ini sambil menutup, adil dulu yang mau ini kan, kita masih punya 2 menit mungkin. Oke, thank you, Kak. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Buat teman-teman, mungkin saya coba kasih absensinya dulu. Maaf, Kak. Punya aku yang apa 33750 ini tiba-tiba kayak rusak gitu. Rusaknya kenapa Mbak? Coba di searching Jadi, dulu aja. oke. Se- Ini jadi kayak gini. Halo? Jadi Oke, kayak gini, coba. Kak. Oke, sebenarnya coba Mbak, diganti jadi akunting. Di Gimana? bagian number, di bagian number, di bagian number. Yang di mana itu, Kak? Di bagian number itu di alignment number, kelihatan nggak? Enter dulu Mbak, sorry, enter dulu, enter dulu, enter dulu, enter dulu. Ya, Iya, nah Mbak klik dulu, nah tapi jangan ke formula bar, coba ke bagian number. Nah, tunggu, op, nah kanan, 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 kanan lagi Mbak, dikit, kanan dikit, mouse-nya. Nah, ini. ya bawah, I. nah, itu, diubah jadi accounting dulu. Oh, oke, oke. Oke. Terus ini kenapa eh ini mana tadi? Hmm, Cuma 425. Kenapa Mbak? Oh, Karena tadi itu, kayaknya kayak oke, Mbaknya coba eh, jenis dan brandnya diurutinnya ini deh, kebalik deh. berarti ini dikembalikan. Jenisnya coba nah, ditukar aja Mbak. Kayak kita kalau pakai HP di drag and drop aja. Nah, brand dulu. Nah, sorry, brand dulu. Oke. Eh, Jenis. nah, ya kayak gini. Nah, coba Terus, totalnya ke value. Nah, kayak gitu oke. aja. Terima Aman kasih. sampai sini? Ya, aman. Terima Sama-sama. kasih. Oke, buat dari Mbak Sevi ada ini nggak kira-kira atau Mas Raffi ada absensi? Ada, Kak. Oke, baik. Ditunggu dulu asumsinya karena saya punya digital marketing justru. Ya. Jadi teman-teman Mbak Zia ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman bisa tuker-tuker nih, lihat ya. Nih, maksud saya gini. Ditukernya kayak gini aja nih. Tuh, taruh atas, taruh bawah. Gitu ya. Tuh kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa tadi mbaknya 425? Karena mbaknya urutinnya sesuai dengan aksesorisnya. Jadi ini omset aksesoris dari Samsungnya. Jadi cara baca data pivotnya begini teman-teman. Ini kita ada penjualan brand. Nah, brand Samsung itu nyumbang 64 juta. Nah, rinciannya itu yang di sini nih. Tunggu sebentar. Rinciannya saya kasih warna kuning. Ya, ini rinciannya. 64 juta dapat dari warna kuning ini. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Oke. Baik, teman-teman ya. Clear gak kira-kira? Mbak Zia, teman-teman yang lain?
Bisa dipahami? Cara baca data pivotnya? Kayak Microsoft tuh nyumbang 15 juta. Ya. Terus laptop gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Kayak Asus nyumbang 19 juta dari laptop. Huawei nyumbang 3,5 juta dari HP gitu ya. Kak, kalau pakai itu harus 2 karakter atau lebih ya baru bisa. Maksudnya 2 karakter? Maksudnya 2 karakter? Nggak mesti 2 karakter. 1 karakter aja bisa. Di rumus sum if pun bisa. Di rumus sum if nanti teman-teman boleh coba pakai pivot. Itu berarti brand itu di raw, terus value itu di Samsung. Oke, baik. Em, teman-teman karena sudah jam 23.08, ya sudah 1,5 jam lebih. Ya, saya coba kembalikan dulu ke host mungkin. Ya, boleh Mas Raffi atau Mbak Sevi dipandu untuk dokumentasinya. Jangan lupa untuk absensinya dulu. Sebelumnya makasih banyak teman-teman udah luangin waktunya di hari Rabu ini. Oke, boleh mungkin dibantu. Oke, baik. Terima kasih Kak Naufal atas materi yang telah dipaparkan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kelas Excel, kelas tambahan pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mendokumentasikan kelas pada malam hari ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak berkendala untuk menyalakan kameranya, mungkin boleh menyalakan kameranya teman-teman. Dan bagi teman-temannya yang berkendala untuk menyalakan kameranya, mungkin boleh memberikan reaksinya teman-teman. Oke, baik. Mungkin akan saya pandu ya teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat Zoom ya teman-teman. Mungkin untuk kelas malam hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Oke, terima kasih buat warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Saya akhirin pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.